Halo guys, kali ini saya akan mereview sebuah casing Keregore yang termasuk golongan casing termurah dengan set cover akrilik dan sudah include power supply 250 watt. Harganya cuma 200 ribuan. Kurang apa lagi coba? Ini adalah Infinity INF05 dan kalau kalian lihat di kardusnya ini tulisannya INF07, saya nggak tahu ya kenapa sellernya ngasih saya kardus INF07. Tapi waktu saya unboxing, saya lihat isinya bener sih INF05. Mungkin lagi kehabisan stok kardus INF05, jadi dikasihnya yang INF07. Anyway, lucunya lagi, power supply yang include dengan casing ini di packing terpisah, guys, di kotak kecil ini. Jadi ini kotak kecil isinya power supply-nya, nggak terpasang di dalam casing, nanti kita harus pasang sendiri. Nih, kita dapetin power supply seperti ini, Infinity 250 watt, yang penting nyala dengan kabel seadanya. Oke, jadi gitu aja. Sekarang kita langsung buka dan review casing INF05 ini. Kita mulai dari bagian side cover, dan seperti yang sudah saya sebut tadi ya, ini bahannya akrilik yang cukup tebal dan ada semacam lubang baut atau spacer di bagian balik supaya nggak nempel terlalu rapat di casing. Nah, sedangkan bagian front covernya guys, ini menurut saya desainnya lumayan oke ya, minimalis, agak futuristik juga yang saya suka. Ini ada lubang untuk airflow intake. Jadi yang garis-garis ini dari bawah sampai atas, ini semuanya lubang guys. Bagian atasnya ini ada tombol power besar banget yang ada icon INF-nya. Mestinya bisa nyala ya. Ini ada logonya dia. Dan strap ini juga bisa nyala. Nanti kita coba nyalanya seperti apa. Plus ini ada emblem Infinity yang menambah kesan mewah dari bagian depan casing ini. Walaupun bahan plastiknya kelihatan murahan sih. Untuk bagian front panel ada di atas front cover ini. Mulai dari sebelah kiri ini ada tombol reset kecil. Kemudian ini ada lubang yang saya nggak tahu ini apa nih. Ada logo gemboknya. Masa Kensington Lock? Whatever lah. Sebelahnya ada USB port. USB 2.0 ya. Ada mic, headphone jack, kemudian USB lagi, dan yang di sebelah kanan ini sebenarnya ada tulisan USB 3.0 guys, tapi sayangnya dibuntu. Jadi casing ini nggak support front USB 3 ya. Sekarang kita coba buka dulu front covernya ini. Oh, nyangkut guys. Sebentar, kita harus copot dulu kabel untuk front panelnya ini. Dan ini di sini kita juga dapetin baut set untuk merakit ya, yang jumlahnya kok sangat sedikit sekali. Ini kayaknya pas-pasan banget dia ngasih bautnya. Tapi paling nggak bautnya warna hitam lah. Biasanya casing-casing low budget bautnya warna aluminium yang silver itu ya. Jadi kurang match karena casing ini sendiri warnanya hitam. Bagian belakang front cover seperti ini. Kalian bisa lihat nggak ada yang istimewa sih, kecuali ini ada satu buah mika transparan yang ada titik LED-nya 2 biji di atas dan bawah. Untuk kabel front panelnya pun dia sudah full black dan flat. Nah, di balik front cover tadi ada frame yang ada dudukan DVD room 5,25 inci sebenarnya, tapi jelas nggak mungkin bisa dipasang karena front covernya tadi nggak ada lubang untuk DVD room. Ini ada slot untuk fan 12 cm x 2. Dan bisa juga kalian pasangkan harddisk atau storage di bagian depan. Ini ada lubangnya ya guys, buat kalian ngepasin harddisk di bagian depan. Sayangnya kalau kalian pasang harddisk di bagian depan, jelas kalian nggak mungkin bisa pasang fan 12 cm nya. Jadi ya tergantung kebutuhan aja lah. Untuk bagian dalam casing ini, kalau dilihat dari samping, casing ini posisi power supply jelas ada di atas tanpa cover. Kemudian support Mobo MATX standar yang punya expansion PCIe sebanyak 4 slot. Jadi kalau kalian pakai motherboard MATX ukuran standar, bakalan mentok sampai benar-benar di bawah sini. Dan yang di kanan pun ini lubang 3 bakalan ketutup guys. Itu kalau pakai Mobo MATX ukuran standar yang biasanya dengan 4 slot RAM.
Ini juga dia udah nyiapin lubang-lubang ya untuk jalur kabel manajemen kalian ke bagian belakang yang kelihatannya sempit, nanti akan kita lihat. Untuk bagian dasar casing ini juga kelihatan ada lubang-lubang, banyak lubang dudukan. Biasanya sih yang bagian depan ini untuk SSD, dan yang bagian belakang ini bisa untuk SSD atau hard disk. Jadi opsinya ada 2 storage di bagian bawah, SSD 1, hard disk 1, atau SSD 2. Nah, sedangkan bagian bawah atau dasar casing ini polos, nggak ada apa-apa. Tapi bagusnya guys, ini ada kaki-kaki yang bahannya dari plastik. Harusnya ini ditambahin semacam karet ya, supaya nggak terlalu licin kalau ditaruh di meja kalian yang licin. Bagian belakang casing ini adalah salah satu minus lagi. Dia cuma support fan 8 cm. Dudukan lubangnya bisa kalian lihat di sini fix. Padahal kalau mau ditambah lubang untuk fan 9 cm ini masih muat ya. Seperti kebanyakan casing low budget, dia bisa 9 cm, bisa 8 cm. Tapi ini cuman bisa 8 cm. Dan ini saya juga nggak tahu kenapa slotnya kok sudah lubang 1. Jangan-jangan ini saya dapat casing bekas. Mungkin bekas display atau gimana, udah pernah coba ngerakit di sini. Jadi ini udah kepake, udah dilepas untuk slot PCI expansionnya, dan ini ada kunciannya guys. Kunciannya pakai thumb screw di sini. Oke, sekarang saya ambil obeng dulu untuk membuka bagian kabel manajemen. Sisi kabel manajemen seperti biasa untuk casing low budget nggak ada yang istimewa. Kalian mengandalkan gundukan dari side cover ini untuk space dari kabel-kabel power supply kalian. Karena yang di bagian frame casing ini sendiri sama sekali nggak menyiapkan space untuk dimasukin kabel, dan bagian belakangnya polos, nggak ada dudukan SSD atau apapun ya, simpel banget. Cuma ini ada cantolan buat kabel manajemen, ada 4 ya. Intinya casing ini sangat minimalis deh. Dan buat kalian yang penasaran, ini dia bisa support sampai berapa panjang VGA nya, ini saya coba ukur pakai penggaris dari belakang sampai depan. Ini dia sebenarnya 27 cm bisa guys. Ini kalian bisa lihat, ini 27 cm. Tapi sayangnya kalau kalian pasang fan di bagian depan, jelas nggak mungkin muat ya. Fan itu sekitar 2,5 cm. Jadi anggap aja untuk amannya kalian bisa pasang VGA yang panjangnya 24 cm lah. Sedangkan untuk CPU cooler ini saya coba ukur juga kasat mata aja ya. Sebenarnya harusnya diukur dari motherboard. Jadi ini saya kasih 1 jari lagi. Di sini kita dapetin 14,5 cm. Ya, mungkin 15 bisa, tapi 15 terlalu mepet. Jadi untuk amannya sih 14 cm. Jelas untuk CPU cooler dengan fan 12 cm nggak bisa masuk di sini. Kalian cuma bisa pasang macam Jonesbo CR1200 yang tingginya cuma di kisaran 13 cm untuk casing yang satu ini. Oke, sekarang kita akan coba nyala front cover tadi ya, LED-nya seperti apa. Oh iya, lucunya lagi guys, ini saya baru sadar setelah memasang power supply ya. Kita nggak diberi kabel power buat colokin ke listrik. Biasanya casing yang sudah include power supply pasti dapat set kabel power juga ya. Saya nggak tahu ini dari Infinity-nya emang seperti itu atau seller saya yang lupa memasukkan kabel power. Penampakan front LED stripe-nya seperti ini ya, sangat minimalis. Dan saya coba pakai tombol reset, ini bisa berubah nggak? Oh, nggak bisa guys, berarti memang ini tombol reset. Fungsinya untuk tombol reset. Kadang tombol reset ini dipakai buat ngeganti mode LED stripe yang ada di depan. Jadi ini warnanya fix ya, seperti ini aja. Tombol untuk powernya ini pun nggak nyala, tapi nggak tahu juga sih, karena saya nggak nyolok ke motherboard. Jadi saya nggak bisa tahu ini nyala atau enggak.
Oh iya, FYI ini ada opsi tanpa power supply juga ya, yang sedikit lebih murah. Jadi buat kalian yang mau rakit PC gaming kere hore dan nggak yakin dengan power supply ini, kalian bisa ambil tipe yang non power supply. Selain itu, casing ini juga cocok buat mungkin office atau kantoran yang pengen tampil lebih bergaya, lebih ke gaming-gamingan. Nah, jadi sekian aja video ini, semoga bisa menjadi referensi buat kalian. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.